Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini berjumpa kembali dengan Ibu. Dan insya Allah hari ini Ibu akan membahas tentang perhitungan waris di dalam Islam. Perhitungan waris di dalam Islam bisa dilakukan dengan 3 cara tergantung dengan kondisinya, yaitu bisa diselesaikan dengan cara perhitungan sempurna, kemudian bisa diselesaikan dengan perhitungan awal, dan juga dengan perhitungan secara rod. Nah, untuk yang pertama, Ibu akan bahas tentang perhitungan sempurna, dan pada kesempatan kali ini Ibu hanya akan membahas 2 ya. Yang pertama itulah pembagian secara sempurna, dan yang kedua adalah pembagian secara awal. Nah, pembagian waris secara sempurna itu biasanya ada ahli waris yang disebut dengan asobah atau orang yang berhak menerima sisa harta, maka perhitungannya menjadi sempurna. Nah, di sini Ibu memiliki permasalahan. Nah, permasalahannya seperti ini. Seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan istri, 2 orang anak laki-laki, 1 orang anak perempuan, dan ibu. Harta yang ditinggalkan adalah 240 juta rupiah. Kemudian pertanyaannya adalah hitunglah masing-masing bagian dari ahli waris. Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan cara yang pertama, kita harus menentukan berapa banyak harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia atau yang lebih dikenal dengan istilah miros. Nah, di sini mirasnya adalah 240 juta. Kemudian kita ketahui di sini ada ahli waris. Siapakah? Ada istri, kemudian juga ada ibu, kemudian juga ada 2 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Dalam perhitungan waris, ketika ada anak laki-laki dan anak perempuan bergabung, maka mereka akan mendapatkan sisa harta atau bisa dikenal dengan istilah asobah bil ghair. Karena mereka mendapatkan asobah atau sisa harta, maka perhitungannya diakhirkan. Nah, yang kita fokuskan adalah berapa bagian istri dan berapa bagian ibu. Nah, sekarang kita cari ya. Bagian istri adalah 1/8. Nah, kenapa 1/8? Karena di sana ada anak ya. Sebenarnya kalau umpama tidak ada anak, maka bagian istri adalah 1/4. Tapi karena ada anak, maka bagiannya menjadi 1/8. Kemudian bagian dari ibu adalah 1/6. Alasannya sama, karena adanya anak. Kemudian kita akan coba mencari KPK. KPK dari 8 dan juga 6, maka diperoleh 24. Kemudian kita akan mencoba mencari bagian masing-masing, yaitu bagian dari istri dan juga bagian dari ibu. 1/8 dari 24 adalah 3. Nah, kemudian KPK itu akan dijadikan sebagai penyebut. Jadi 3/24. Kemudian kita lihat bagian dari ibu. 1/6 dari 24 adalah 4/24. Kita lihat di sini bagiannya sudah ada antara istri dan juga ibu. Bagian istri adalah 3/24 dan bagian ibu adalah 4/24. Kalau kita jumlahkan untuk pembilangnya, yaitu 3 dan 4, 3 ditambah 4 adalah 7, berarti 7/24. Selama pembilang lebih kecil daripada penyebut, maka pembagian waris itu bisa diselesaikan. Nah, sekarang kita akan mencari bagian dari istri. 3/24 langsung saja dikalikan dengan jumlah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, yaitu 240 juta. 3/24 dikali 240 juta, maka didapatkan 30 juta rupiah. Kemudian kita ke bagian ibu. 4/24 dikali 240 juta, maka dihasilkan 40 juta rupiah. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bagian dari istri dan juga bagian dari ibu. Sekarang kita akan menghitung bagian untuk anak-anak, yaitu 2 orang anak laki-laki dan juga 1 anak perempuan yang mereka itu mendapatkan asobah. Berarti sisa ya, kita sudah tahu bagian istri 30 juta, bagian ibu 40 juta. Berarti harta sudah terbagi sekitar 70 juta.
maka sisa dari harta yang ada adalah 240 juta dikurangi 70 juta sama dengan 170 juta. Dan 170 juta ini adalah bagian yang akan diberikan kepada 2 orang anak laki-laki dan juga seorang anak perempuan. Di dalam ilmu waris dijelaskan bahwasanya bagian seorang anak laki-laki itu sama dengan 2 orang anak perempuan. Jadi kalau ibaratnya perempuan itu adalah X, maka anak laki-laki adalah 2X. Nah, sekarang kita aplikasikan. Karena di sini 2 orang anak laki-laki, nah satu orangnya kan 2X. Karena di sini ada 2 orang, maka menjadi 4X, dan seorang perempuan ditambah gitu ya. Ditambah seorang anak perempuan adalah X. Nah, kita lihat di sini. Berarti 4X ditambah X sama dengan 170 juta. Ini sisa hartanya. Kita cari, kita jumlahkan 4X ditambah X adalah 5X sama dengan 170 juta. Kita cari X-nya. X-nya 170 juta dibagi 5 dan dihasilkan angka 34 juta rupiah. Nah, X ini adalah perempuan. Jadi bagian dari seorang anak perempuan adalah 34 juta. Sekarang kita akan mencari berapakah bagian dari anak laki-laki. Nah, bagian dari anak laki-laki adalah 2 kali bagian anak perempuan, berarti 2X ya. 2X berarti 2 dikali 34 juta sama dengan 68 juta rupiah. Nah, ini adalah bagian yang akan diperoleh oleh seorang anak laki-laki, yaitu 68 juta rupiah. Nah, beginilah penyelesaian warisan secara sempurna. Dan untuk yang selanjutnya, Ibu akan coba membahas pembagian secara awal. Nah, apa sih bedanya? Nah, bedanya adalah jika asal masalah atau KPK lebih kecil daripada bagian ahli waris. Jadi, penyebutnya ternyata lebih kecil daripada pembilangnya, maka ini akan menjadi permasalahan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yaitu dengan cara menaikkan KPK hingga sama dengan pembilangnya. Nah, sebagai contoh di sini Ibu memiliki sebuah permasalahan juga ya. Nah, seorang istri meninggal dunia meninggalkan harta 280 juta. Dia meninggalkan ahli waris suami, ayah, dan ibu. Kemudian pertanyaannya adalah hitunglah masing-masing bagian ahli waris. Nah, penyelesaiannya adalah seperti biasa kita menentukan mirosnya atau hartanya. Harta yang ditinggalkan adalah 280 juta. Kemudian di sana ada ahli waris, di antaranya adalah ada suami, kemudian ayah, dan juga ibu. Nah, sekarang kita akan coba mencari bagiannya terlebih dahulu. Bagian dari suami adalah 1/2. Kenapa 1/2? Karena di sana tidak ada anak. Kemudian bagian ayah dan ibu sama ya, 1/3. Alasannya adalah karena sama-sama di sana tidak ada anak. Maka kita harus mencari KPK dari 2, 3, dan juga 3. Diperolehlah KPK itu adalah 6. Nah, seperti biasa kita akan mencari bagiannya. Untuk bagian suami, 1/2 dari 6 adalah 3. Per KPK-nya adalah 6. Kemudian bagian ayah dan ibu sama ya, 1/3. 1/3 dari 6 adalah 2/6. Nah, begitu juga dengan ibu. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah kita akan coba menjumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 2 ditambah 2, maka dihasilkan 7/6 ya. Hasilnya adalah 7/6. Nah, kita lihat di sini ternyata pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Jika kondisi ini dipaksakan untuk dibagi warisannya, maka akan mengalami defisit. Maka penyelesaiannya adalah dengan cara menaikkan penyebut yang tadinya 6 dinaikkan menjadi 7 hingga sama dengan pembilangnya. Nah, berarti yang tadinya 3/6 karena 6-nya dinaikkan menjadi angka 7, maka menjadi 3/7. Yang tadinya 2/6 menjadi 2/7,
Dan sama ya, untuk ibu juga sama, tadinya 2/6 menjadi 2/7. Kemudian kita akan kalikan dengan jumlah harta yang ada. Jumlah harta yang adalah 280 juta. 3/7 dikali 280 juta didapati untuk suami bagiannya adalah 120 juta. Kemudian untuk bagian ayah, 2/7 dikali 280 juta, maka hasilnya adalah 80 juta. Begitu juga dengan ibu, 2/7 dikali 280 juta, maka hasilnya adalah 80 juta. Kalau kita total jumlahnya 120 juta ditambah 80 juta berarti 200 juta, ditambah 80 juta berarti 280 juta. Berarti harta ini sudah habis terbagi. Nah, seperti itulah pembagian secara sempurna dan juga aul. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dilihat perbedaannya ada di mana. Mungkin dari Ibu cukup sampai di sini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Saksikan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.